Kata Sintayong usai timnas Indonesia tahan imbang Australia. Dengan pertandingan keseruan tadi malam seperti ini katanya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa laga melawan Australia memang sulit seusai hanya mampu menahan imbang. Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa (10 September 2024) itu berakhir dengan skor 0-0 tanpa ada pemenang. Tim Merah Putih sebenarnya pada laga ini telah menekan sejak awal dan memberi ancaman melalui Ragnar Oratmangoen. Akan tetapi Australia yang bermain cukup rapat membuat skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Jual beli serangan terjadi hingga pertandingan babak kedua. Namun kedua tim masih cukup buntu hingga memasuki menit ke-80. Bahkan Sintayong harus mengeluarkan pemain andalannya saat situasi sudah cukup buntu dengan menurunkan Pratama Arhan. Pemain dengan lemparan ke dalam itu diharapkan bisa membuat timnas Indonesia keluar dari kebuntuan pada menit ke-80 ini. Namun masuknya Arhan pun tak membuat perubahan banyak sehingga pertandingan tetap berakhir dengan skor imbang tanpa pemenang. Dengan hasil ini, Sintayong mengaku bahwa pertandingan melawan Australia ini memang laga yang sangat sulit. Menurut Sintayong dalam pertandingan ini memang tak ada pemenang. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menilai Jay Itzes dan kawan-kawan mengalami peningkatan. Bahkan mental para pemain dipuji karena mereka tak mau kalah hingga akhir. Bisa dibilang kami memang diserang terus, tetapi jika melihat mental saja lawan Australia bagus, kata Sintayong. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan bahwa dengan mental pemain yang sekarang, ia percaya timnas Indonesia bakal lebih maju ke depan. Pelatih Australia, Graham Arnold, tampak frustasi melihat permainan anak-anak asuhnya saat pertandingan melawan timnas Indonesia. Juru taktik berusia 61 tahun itu kesal dengan banyaknya peluang yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh Australia ke gawang timnas Indonesia. Tercatat, ada 19 tembakan langsung yang dilesatkan Australia ke timnas Indonesia. 5 diantaranya hampir saja menjebol gawang timnas Indonesia. Berbagai macam cara juga dilakukan Australia agar bisa mencetak gol ke gawang tuan rumah. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Australia. Laga itu berlangsung di SUGBK, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentu saja hasil ini membuat Graham Arnold sangat kecewa. Bagi saya ini adalah sebuah frustasi. Kami membuang banyak peluang dan sangat mengecewakan. Di 2 laga awal kami gagal menang, ucap Graham Arnold kepada awak media termasuk bolasport.com pasca pertandingan. Masih ada 8 laga ke depan lagi, kata Graham Arnold. Graham Arnold juga memberikan pujian kepada kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Kami menciptakan 5 peluang emas tapi kiper timnas Indonesia, Maarten Paes tampil baik. Mereka melakukan beberapa penyelamatan gemilang, tutup Graham Arnold. Kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, merasa merinding usai debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Ia berhasil mencatatkan clean sheet saat timnas Indonesia menjamu timnas Australia. Pada laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia putaran 3, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Australia. Laga itu berlangsung di SUGBK, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Usai laga, Paes terpilih sebagai Man of the Match. Ini menjadi kedua kalinya kiper FC Dallas itu terpilih sebagai yang terbaik setelah meraihnya pada laga perdana saat melawan timnas Arab Saudi. Sejumlah penyelamatan apik dilakukan Paes dalam laga kontra Australia. Namun, di luar penampilan apiknya, ia justru merasa kagum dengan atmosfer yang ada di SUGBK. Pada laga debutnya ini, pemain berusia 26 tahun itu mengaku merinding selama bermain di SUGBK.
Hal ini tidak lepas dari stadion dipenuhi supporter timnas Indonesia. Pertandingan luar biasa, atmosfer luar biasa, saya merinding selama 90 menit, atmosfer yang luar biasa, gila, ucap AS, seusai laga, dikutip Rabu, tanggal 10 September tahun 2024. Sementara soal hasil, ex-kiper FC Utrecht itu merasa senang timnya bisa bermain imbang kontra Australia. Pasalnya tim tamu memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun gawangnya masih aman. Itu pertandingan yang sulit untuk kami, mereka punya banyak peluang, untungnya 0-0, jadi itu bagus, tandasnya. Debut PAS sendiri sudah terjadi di laga kontra Arab Saudi pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 dini hari WIB. Namun, ini adalah kali pertama sang penjaga gawang menginjakan kaki di GBK. Timnas Indonesia kembali meraih hasil imbang di kualifikasi Piala Dunia 2026, bermain melawan peringkat ke-24 FIFA tanpa gol di kandang. Duel Timnas Indonesia melawan Timnas Australia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Skor imbang tanpa gol menutup jalannya babak pertama, Timnas Indonesia digempur habis-habisan meski sempat menggebrak di awal laga. Timnas Indonesia kembali menggebrak di awal babak kedua, peluang emas didapat Ragnar Oratmangun menit ke-46. Sayangnya lini bertahan Australia masih sigap menghalau, peluang itu pun tak berbuah apa-apa. Witan Sulaiman yang masuk menggantikan Rafael Struijk sempat membuka peluang menit ke-49, namun bisa dimentahkan. 5 menit pertandingan berjalan di babak pertama cukup sengit, skuad Garuda mencoba mengimbangi kuatnya tekanan Australia. Shin Tae-yong baru memainkan Tom Haye saat pertandingan memasuki menit ke-70, menggantikan Ivar Jenner. Meski begitu, Timnas Indonesia masih belum menemukan bentuk permainan dan tetap digempur Australia. Pratama Arhan mendapat peluang serangan balik di menit ke-88, namun umpan Pratama Arhan membuat Ragnar Oratmangun kehabisan napas. 6 menit tambahan waktu diberikan, Arhan mendapat peluang lewat skema lemparan ke dalam menit ke-92 namun mudah diamankan Matt Ryan. Hingga peluit panjang tanda laga berakhir, skor 0-0 tak berubah, Timnas Indonesia kembali mencuri 1 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026.